Halo, selamat datang kembali di Bengkel 3D. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat sebuah produk lipstick yang akan kita buat di Blender versi 3.0.1. Mari kita mulai tanpa banyak basa-basi. Yang pertama, kita akan buat dulu wadahnya ya. Kita akan pakai silinder. Kalau untuk wadahnya, kita tinggal disesuaikan aja dengan selera kita masing-masing ya. Ke edit mode atau pencet tab, lalu aktifkan toggle X-ray. Saya biasa memakai shortcut ALTZ ya, biar lebih cepat. Jadi ketika objeknya transparan seperti ini, itu tandanya toggle X-ray-nya sedang diaktifkan ya. Saya akan pisah aja ya objeknya, biar lebih gampang nanti untuk memberikan desain dan warnanya. Jadi kita pencet Shift D untuk menduplikat. Nah, kira-kira seperti ini kita panjangin. Lalu setelah ini kita buat dulu lipstiknya pakai kubus. Pencet Ctrl 2, kita tarik ke atas, kita scale ke sumbu Z, ke edit mode atau pencet tab. Di sini Ctrl R dan kita mentokin aja ke bawah. Oke ya, sudah bagian yang ini. Kita pakai modifier bevel. Tambahkan segmennya menjadi 2, mount-nya tinggal disesuaikan. Terus kita pencet Ctrl A dulu, rotation and scale, dan pencet Ctrl 3 untuk menggunakan modifier subdivision surface. Yang ini juga lakukan hal yang sama. Nah, untuk bagian lipstiknya, kita klik kanan, Shade Smooth. Jangan lupa auto smooth-nya ya. Ke objek data properties, pilih normal dan auto smooth-nya centang. Kita masukkan saja auto smooth-nya ke dalam quick favorite, klik kanan, pilih add to quick favorite, oke? Untuk mengaktifkan quick favorite, tinggal pencet key aja. Modifier subdivision-nya kita akan apply aja pada bagian lipstick ya. Lalu kita tambahkan lagi biar lebih halus. Subdivision surface-nya, level view-nya kita tambahkan menjadi 3. Kita apply lagi. Oke, sudah jadi. Kalau misalkan ini terlalu pendek, tinggal dipanjangin aja. Nah, misal seperti ini. Oke, saya akan memotong bagian lipstick ini. Kita akan pakai kubus lagi. Pencet Shift A, Mesh, dan kubus. Pencet Alt Z untuk mentransparankan objek. Lalu klik pada lipsticknya dan kita pakai modifier boolean. Drop aja pada kubusnya. Nah, sudah terpotong. Kita akan apply. Lalu bagian samping kanan. Klik pada lipsticknya. Ulangi lagi. Nah, seperti ini kira-kira. Ini sudah jadi untuk lipstick. Kita akan satukan aja ya bagian ini. Jadi biar nggak satu-satu gitu ya. Pencet Shift A, empty, dan pilih yang paling atas ini. Kita scale. Klik pada bagian lipstick, lalu bagian bawah, tengah, dan yang terakhir bagian empty-nya ya. Pencet Ctrl P dan pilih objek. Nah, jadi ketika saya menarik empty ini, nah jadi lipsticknya ke bawah ya. Setelah ini kita akan buat dulu panggungnya. Yang kedua buat podiumnya, kita akan pakai kubus. Aktifkan kameranya dulu, pencet Ctrl Alt Numpad 0 untuk masuk ke dalam mode kamera. Pencet N dan pilih view, centang aja kamera to view-nya atau klik kanan masukkan ke dalam quick favorite. Ini saya resolusinya ganti aja karena saya ingin kameranya itu manjang ke atas ya. Kita Shift D untuk menduplikat, kita turunkan aja segini, Shift D lagi, kita bagi aja layarnya menjadi 2, turunkan lagi. Nah, seperti ini ya.
Yang ini masih gelap, kita akan pakai HDRI aja. Objeknya ganti ke world. Di sini klik Ctrl T, buka HDRI yang kalian punya. Saya memakai HDRI Neon Photo Studio ya. Jika kalian ingin sama HDRI-nya dengan yang saya pakai, silahkan tinggal klik aja link yang ada di kolom deskripsi. World-nya kita ganti ke objek. Oke, kita masuk ke dalam mode if. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Karena ini belum diwarnai ya. Ctrl B. Kita tarik aja di sekitar kameranya biar nanti ketika dalam mode cycles, jadi kita hanya berfokus ke dalam kameranya ya. Kita pindahkan dulu ke if, kita warnai semuanya ya. Untuk warna bebas, tinggal pakai aja warna yang kalian mau. Yang ini kita metaliknya fullkan, roughness-nya kurangi. Oke, biar lebih kinclong. Bagian terakhirnya warna apa ya? Warna merah lagi. Atau warna bebas lah. Panggungnya warna favorit. Untuk semua podiumnya saya akan samakan aja ya warnanya. Ctrl L dan pilih link material. Oke, jadi sama. Ini kayaknya terlalu polos. Silahkan kalau mau ditambahkan warnanya, mangga. Kalau enggak juga yang enggak masalah sih. Kita akan buat tutupnya. Bagian ini aja, pencet Shift D. Oke. Simpan di bagian atas. Kita rotasi. Oh, yang ini. Pencet X dan pilih faces. Saya akan tambahkan desain yang ini. Seperti biasa, saya akan pakai shrink wrap aja ya. Pencet Shift A, image, pilih yang terakhir, image as plans. Ke edit mode atau pencet tab, pencet Ctrl R untuk memberikan loop cut. Disesuaikan aja. Untuk keperluan latihan, silahkan kalian bebas mau menggunakan desain siapapun, bebas, batas hanya untuk latihan. Tapi kalau misalkan untuk dijual lagi atau dijadikan portofolio di salah satu website, saya sarankan untuk memakai desain original kalian ya. Aktifkan modifier shrink wrap-nya. Nah. Oke, sudah selesai. Lanjut. Oh, yang ini juga. Ctrl P dan pilih objek. Jadi ke bawah semua. Kita akan kopikan semuanya. Pencet Shift D. Oke, kira-kira seperti ini. Hanya untuk sekedar contoh ya. Tinggal bagian tutupnya ya. Untuk tutup, kita gandakan aja bagian masing-masing ya. Sudah selesai. Silahkan tambahkan lagi ornamen apa yang kalian suka ya. Oh iya, bagian belakangnya belum. Biar lebih enak aja sih dipandangnya. Kita pindahkan dulu ke mode cycles. Nah, untuk panggung bagian belakangnya saya akan tambahkan lagi ya. Biar lebih rame aja. Kalau misalkan kalian kurang suka, tinggal di skip aja. Oke, sudah jadi agak lebih rame ya sekarang. Pada color manajemennya saya akan ganti looknya ke very high contrast. Nah, udah bagus, tapi kayaknya terlalu kontras ya, terlalu terang gitu ya. Dan saya tidak tahu nih arah cahayanya dari mana. Jadi saya akan ubah dulu strength-nya, kita akan kurangi aja sampai 500 mungkin. Dan saya akan tambahkan lagi lighting area. Nah, sekarang saya akan tambahkan di sini.
Terus powernya kita coba 5000. Nah, ini lebih soft ya, lebih halus kelihatannya. Kita tambahkan lagi sedikit deh pada HDRI-nya 700. Kita lihat, ini udah lebih bagus sih, nggak terlalu cerah gitu ya. Saya rasa sudah cukup ya untuk semuanya, baik background, cahaya maupun produknya. Jadi saya tinggal menyeting bagian rendernya. Oke, kalau sudah, kita save dulu. Kita pindahkan dulu ke material preview dan pencet F12 untuk mulai merender. Oke, ini adalah preview hasil akhirnya ya. Terima kasih. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam tutorial ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, rajin latihan, dan sampai jumpa di tutorial-tutorial berikutnya. Dadah!